Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safitri, NIM 204105030073, kelas Akuntansi Syariah 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1 tentang mereview film Good Manager yang diperankan oleh Sif Kim. Happy watching! Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama, bagaimana pengendalian internal pada perusahaan Teki Group, dan yang kedua yaitu tentang gambaran audit dari perusahaan Teki Group. Pada poin pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan Teki Group. Adapun visi dari Teki Group sendiri yaitu menjadi perusahaan pemasaran dan pelayanan jasa nomor 1 di Korea. Sedangkan misinya yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan. Kedua, perusahaan memastikan kualitas produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan mutu. 3. Menciptakan suasana bekerja yang baik dan energi yang kuat antar karyawan. 4. Menciptakan sumber daya manusia yang bersih dan profesional. Dan yang terakhir yaitu berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam pengendalian internal pada perusahaan Teki Group sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Keempat, information dan communication. Dan yang kelima yaitu tentang pemantauan atau monitoring. Adapun poin yang kedua yaitu tentang penilaian risiko atau risk assessment. Jika dilihat dari prinsip-prinsipnya, Teki Group di sini mempunyai penilaian risiko yang benar karena sudah banyak terjadi perubahan dan fraud. Poin yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Pada SOP perusahaan, Teki Group tidak menjalankan SOP yang benar karena semua dilakukan atas wewenang dari pimpinan atau manajer yang dilakukan dengan tujuan pribadi. Poin yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Di sini dalam perusahaan Teki Group tidak adanya komunikasi yang baik. Hal ini sudah jelas terlihat di episode 13 bahwasanya komunikasi antar departemen itu tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya ketika Direktur SEO tidak bisa menghadiri sebuah rapat karena sakit yang dialaminya. Akan tetapi, hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada para karyawan yang lain yang berada di bawahnya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antar kepala divisi dan berimbas kepada menurunnya kepercayaan kepada sang direktur. Dan poin yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, monitoring pada perusahaan Teki Group sendiri terlihat pada periode audit dari 15 Maret sampai 22 Maret. Di sini, Sifki menjelaskan apa sih audit itu? Katakanlah Anda dan teman Anda itu melakukan sebuah investasi, tapi Anda tidak dapat mengetahui apakah perusahaan itu sah atau tidak. Jadi, alih-alih investor itu memeriksanya sendiri tiap hari, lebih baik orang lain tersebut mendatangkan orang untuk memeriksa pembukuan mereka. Nah, yang datang untuk memeriksa tersebut adalah seorang akuntan dari sebuah kantor akuntan. Seluruh proses dari seorang akuntan ini disebut dengan audit, yang mana hal ini dapat memberitahu kita bahwa status keuangan perusahaan tersebut bukan masalah bagi perusahaan kecil, melainkan masalah bagi perusahaan besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dalam lingkungan pengendalian ini, gaya operasional perusahaan Teki Group atau struktur organisasi yang dijalankan oleh Teki Group memiliki kelemahan terhadap integritas yang terjadi di antara divisi, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, yang mana Teki Group dalam penentuan struktur organisasinya dan fungsi pekerjanya berdasarkan historikal bahkan kapitalisme dan kehendak keputusan oleh direktur utama. Sedangkan kebijakan personalia dari Teki Group sendiri masih berdasarkan gaya lama dari perusahaan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.